sebagian kecil saja, lalu kemudian alternatifnya mungkin sebagian saja, lalu batasan-batasannya pada sistem kecil itu, nah kita mendapatkan sebuah prototipe ya, lalu dia akan membesar gitu ya. Nah, membesar mengikuti seperti ini, membesar lagi ya. Jadi sistem itu selalu membesar ya, terus hingga sampai selesailah proses pengembangan perangkat lunak yang kita gitu ya. Mungkin saja kita misalnya di dalam membangun perangkat lunak 3 buah sistem saja di universitas yang kita sudah biasa kita lakukan. Sistem informasi akademik, lalu kemudian sistem informasi keuangan, lalu kemudian kita sistem informasi perpustakaan. Nah, 3 ini kita ingin bangun misalnya ya, kita tentukan dulu tujuannya apa, lalu kemudian batasan-batasannya apa, alternatifnya apa saja. Ambil dulu sebagian kecilnya, pakai seperti ini tujuannya, satu tujuan saja dulu. Lalu kemudian kita lakukan alternatif ya, evaluasi alternatifnya. Oh ternyata ini yang paling bagus, gunakan risikonya seperti ini. Lalu setelah itu mulailah dengan membangun yang dikit itu tadi. Nah, rencana selanjutnya apa? Menambah lagi fungsi yang ada pada perangkat lunak yang kita kembangkan. Itu ya, ini yang terjadi sebenarnya di itu ya. Nah, lalu kemudian ini itunya ya, jadi keterangannya saya itukan saja. Yang pertama tujuannya dan fungsionalnya kayak apa, alternatifnya, reuse-nya ya. Reuse itu menggunakan kembali, batasannya apa gitu ya. Ini kuadran berikutnya ada gitu ya. Ini Anda bisa baca ya. Tipikal. Nah, ini yang penting itu create design, review design, develop coding. Ini sudah masuk kepada tahap pengembangan perangkat lunaknya ya. Oke, sampai di sini spiral model. Saya ini kalau bicara tentang kekuatan, ini adalah kadang-kadang kita kekuatan di satu metode itu menjadi kelemahan di metode ini, begitu juga dengan satu kelemahan di metode lain menjadi kekuatan di tempat metode yang kita gunakan. Ya, silakan dibaca juga tentang apa namanya kekuatannya maupun kelemahan. Ini saya ulangi saja. Ini kelemahannya, ya, kelemahan dari tempat extreme programming. Ini metode yang ya extreme programming ini sebenarnya kata-kata untuk orang tidak mengikuti gitu ya. Tidak mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan di dalam apa namanya fase, atau tidak mengikuti fase-fase software development life cycle tadi. Langsung saja membuat sebuah coding, habis itu coding di apa namanya diberikan, dicek lagi, mereka langsung terjun kepada namanya programming atau fase codingnya. Lalu kemudian setelah coding selesai itu dikomunikasikan. Jadi based on dia bukan analisis, tetapi codingnya yang mereka jalankan pertama kali ya. Nah ini saya tidak itu. Nah ini yang penting ya. Namanya model berikutnya yaitu model yang paling banyak dipakai saat ini ya, yaitu namanya Rational Unified Process. Namanya adalah Rational Unified Process. Apa itu Rational Unified Process? Model ini adalah melihat pada tatanan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek yang saat ini memang sudah apa namanya
secara umum digunakan, ya, karena orientasi dari programming bukan lagi based on structure, tetapi based on pada objek, ya, seperti Java dan lain sebagainya saat ini dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tercondong rumit. Maka ada namanya model tersebut atau metode tersebut namanya rasional unified process. Ya. Nah, di dalam model ini, ya, sebenarnya ada dua dimensi, ya. Coba dilihat, dimensi pertamanya adalah ke kanan, ya, kanan. Dimensi berikutnya adalah ke bawah, gitu ya, dimensi ke bawah. Dan dimensi ini adalah ada namanya iterasi, yang ke kanan ini adalah iterasi, ya. Nah, dimensi ke kanan dimulai dari inception, ya. Inception itu pada fase awal, ini dinamakan fase insepsi, lalu kemudian fase elaborasi, fase konstruksi, dan fase transisi. Ini kalau kita mau lihat bahwa di dalam mengembangkan perangkat lunak itu kita bisa membagi ke dalam 4 fase. Fase pertama itu adalah insepsi namanya. Fase kedua namanya adalah elaborasi, dan fase ketiga adalah konstruksi, dan fase keempatnya adalah transisi. Keempat fase ini bisa dilakukan secara iterasi. Iterasi itu berulang artinya, gitu ya. Elaborasi lagi, lalu kemudian konstruksi lagi, transisi lagi, terus lakukan seperti itu. Nah, di bagian yang ke bawah ini adalah workflow atau proses yang terjadi di dalam membangun perangkat lunak itu sendiri. Jadi kalau ya ada pekerjaan, kalau ini fasenya kita grouping fasenya, kalau yang ke bawah ini namanya adalah ini adalah apa yang dikerjakan, gitu ya. Pekerjaan pertama adalah business modeling. Ini dalam mengembangkan perangkat lunak atau pada fase business modeling. Business modeling ini adalah memodelkan urusan di dalam membangun perangkat lunak itu. Apa saja urusannya, ya. Jadi kita biasanya menyusun TOR dan lain sebagainya di business modeling ini, ya. Ada term of reference atau TOR, ya. Lalu kemudian mengumpulkan persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak, requirement-nya, ya. Dapat requirement-nya ada, ya. Ada requirement-nya. Lalu ada analisis and design di sini, ya. Analisis dan design sudah masuk di dalam pada tahap pertama tadi adalah analisis and design untuk waterfall. Kita seperti itu. Lalu setelah analisis and design ada implementasi. Implementasi ini adalah coding sebenarnya, ya. Coding. Lalu habis coding, testing, ya, testing. Nah, diuji, habis diuji namanya deploy. Deploy itu dipasang atau dikirimkan atau pokoknya didistribusikan, deployment. Coba sekarang kita lihat grafik ini, ya. Itu adalah yang seperti gunung itu menunjukkan tentang besarnya pekerjaan atau effort area yang kita kerjakan, ya. Cara membacanya pada fase insepsi, gitu ya, pada fase insepsi yang paling banyak kita kerjakan itu ada 2. Yang pertama adalah business modeling, ini ya, pada fase insepsi ini. Dan yang keduanya adalah requirement. Ya. Sementara analisis itu sedikit kita kerjakan, tetapi sudah mulai kita lakukan. Implementasi sedikit
barangkali menyiapkan perangkat, katakanlah coding yang ingin kita pakai, analisis and design ini baru merumuskan fungsi-fungsinya saja, tetapi kalau requirement memang ini sudah menunjukkan analisis kebutuhan dan lain sebagainya. Ya, tetapi lebih besar pada tatanan inception ini adalah bisnis modelingnya. Lalu kemudian bisnis modeling ini berlanjut pada tahap berikutnya, yaitu elaborasi. Ya, pada tahap elaborasi Anda bisa lihat bahwa ini ya elaborasi sampai ke sini, ya ini sudah menurun dibanding dengan yang pertama tadi, ya sampai selesailah. Tetapi yang paling banyak dikerjakan pada saat elaborasi itu ada dua, apa saja? Yaitu ada tiga yang paling banyak, di mana bisnis modeling masih tetap banyak, masih tetap besar effortnya, lalu requirement menuju puncaknya, gitu ya, menuju puncaknya ini di requirementnya di fase elaborasi, lalu kemudian analisis dan desain, ya. Analisis desain fase elaborasi itu effort yang digunakan sangat besar, ya. Ini coba lihat. Begitu masuk implementasi pada saat elaborasi dia naik, tetapi belum menjadi effort yang tertinggi, gitu ya. Menguji juga disiapkanlah ada sedikit-sedikit, gitu ya. Nah, sudah mulai mengikuti langkah-langkah ini, ya. Deployment sudah mulai kita siapkan, ya, barangkali spek sistemnya sudah kita mulai, ini sudah masuk pada perencanaan dari deployment software yang akan kita kembangkan. Pada fase konstruksi, bisnis modeling mungkin hanya refine, penghalusan saja. Begitu juga pada konstruksi ini. Begitu juga dengan requirement, ya mungkin hanya penghalusan. Lalu analisis dan desain lanjutan masih ada. Masih ada. Maaf, saya minum dulu sebentar ya. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Pada fase ini, coba Anda lihat bahwa analisis desain langsung menurun, tetapi tetap lanjutan masih tetap ada untuk penyocokan dengan fase konstruksi. Anda lihat implementasi, ya. Pada saat ini umumnya orang mengcoding, ya. Pada konstruksi, pada fase konstruksi, maka yang terjadi adalah puncaknya implementasi, ya. Itu terjadi pada saat konstruksi atau coding, ya. Nah, setelah itu kalau testing ini di ujung dari konstruksi itu ada testing, ya, ada testing. Deploy sudah mulai naik, ya, deploy sudah mulai naik. Lalu kemudian masuk fase transisi. Effort untuk coding mungkin masih berlanjut, ya. Penyesuaian pada requirement, penyesuaian atau refine pada analisis, dan kemudian barangkali pada fase transisi ini, ya, implementasi mungkin penyesuaian lagi, lalu pengujian, tetapi Anda lihat deployment itu meningkat dan diselesaikan di sini, gitu ya. Nah, penyelesaian ini dalam pengembangan perangkat lunaknya. Nah, bagian manajemen ini adalah manajemen pengelolaan proyek perangkat lunaknya adalah mulai, coba Anda lihat dari awal, ya, konfigurasi itu untuk manajemen mulai dari awal sampai akhir, gitu ya. Ini adalah pengelolaan atau proyek pengembangan perangkat lunaknya. Manajemen proyeknya coba Anda lihat juga seperti ini, gitu ya, gambarnya. Dan environment untuk lingkungan, ini juga support workflow. Environment itu di awal kita perlu persiapan yang matang, lalu kemudian di sini di akhir, ya, di akhir itu penyesuaian saja, gitu, tapi tetap harus pada tetap bekerja pada kondisi seperti ini, ya. Ini namanya
apa namanya materi dari apa software development paradigm atau sering dikenal sebagai metodologi pengembangan perangkat lunak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Halo? Coba buka kamera dulu semuanya, 18 orang yang hadir. Kita buka kamera semua untuk dipoto. Oke ya? Untuk kita foto di tampilan ini ya, kita foto sekaligus melihat seberapa orang yang hadir pada kesempatan ini. Ternyata ada Putri Ayu Asma'u. Nah, ini yang tidak hadir itu ada 2 orang ya peserta kita. Coba kita ini foto dulu, session foto. Ya. Nah, ini ya bukti pelaksanaan perkuliahan juga. Jadi saya sekaligus daftar hadir. Isi di sana ya, di e-learningnya ya. Hadir lagi, coba semuanya hadir. Ini yang buka kamera cuma 2, 4, 6, 8, 10 orang. Yang lain tidak bisa buka kamera tah? Nambah dikit. Oke. 1, 2, 3, siap-siap kita foto. 1, 2, 3. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, lanjut lagi. Ya. Nah, ya, beda dengan Anda foto saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi dengan materi selanjutnya ya.